Udah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sekarang kita lanjut masih pembahasan na'at. Beliau bilang kemarin bahwa yang qasimu ila kismain. Bahwa yang qasimu ila kismain. Dia terbagi dua. Na'atun hakiki wa na'atun sababi. Ada na'at hakiki dan ada na'at sababi. Ketilah apa yang beliau katakan? Fanatul hakiki, maka na'at hakiki huwa ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu 'alal man'uti. Dia adalah apa yang merofa dhamir mustatir yang kembali kepada man'ut. Siapa itu man'ut? Yang disifati. Dia merofa dhamir mustatir yang kembali kepada man'ut sebelumnya. Nah, ja'a Zaidun al-Fadilu. Ya, ja'a Zaidun al-Fadilu. Al-Fadilu ini adalah na'at hakiki. Belum bilang fal-Fadilu na'atun hakiki. Al-Fadil adalah na'at hakiki. Li Zaid, untuk Zaid. Wa ismu fa'il. Ya'malu amalal fi'li. Dia isim fa'il. Beramal amalan fi'il. Fayarfa'ul fa'ilan. Maka dia merofa fa'il. Paham kan? Tapi mana fa'ilnya di contoh ini al-fadilu? Kata beliau, wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawazan. Fa'ilnya adalah domir yang disembunyikan padanya secara boleh. Takdiruhu huwa. Takdirnya huwa. Ya'udu alal man'ud. Kembali kepada yang disifati. Kembali ke siapa? Zaid. Wa huwa ya'udu ala Zaid. Dia bilang ya'udu alal man'ud. Ala Zaid maksudnya. Jelas ya? Jelas ini berarti? Jadi dia meropa domir apa? Mustatir. Kan dia beramal amalan fi'il. Wa na'tu sababi. Sementara na'at sababi. Huwa ma rofa asman dohiron. Dia adalah apa yang merofa isim dohir. Jelas? Sampai situ? Muttasilan bidomirin ya'udu alal man'ud. Yang mana isim dohir ini bersambung dengan domir yang kembali kepada man'utnya. Seperti contoh anak kemarin. Ja'a Zaidun al-akilatu ummuhu. Paham? Siapa yang diropa oleh al-akilatu? Ummu kan? Pada kata ummu ini ada domir yang bersambung dengannya. Yang kembali kepada Zaid. Ummuhu. Hu kembali ke siapa? Zaid. Begitu maksudnya. Kalau na'at hakiki, di dalam kata itu ada domir langsung kembali kepada man'ut. Kalau na'at sababi merupa isim dohir. Isim dohirnya ini ada domir yang kembali kepada man'ut. Paham kan? Makanya tidak ada domir pada na'atnya. Karena dia merupa isim dohir. Jelas ini? Sudah. Aman dari situ, alhamdulillah. Nah. Ja'a Zaidun al-Fadilu abuhu. Lihat. Al-Fadilu na'at. Sababi. Kenapa? Karena dia merupakan dohir. Abu. Pada kata abu ada domir yang kembali kepada man'ut. Yaitu hu. Kembali kepada Zaid. Na'at fal-fadil na'at sababi. Fadil na'at sababi. Li Zaid. Wa abu fa'il. Bil fadil. Sementara abu fa'ilnya fadil. Marfu'un wa alamat raf'ihi al-waw. Di rafa alamat rafanya adalah waw. Li'annahu minal asma'il khamsah, kan dia termasuk isim yang 5. Wa abu mudhaf wal ha allati ta'udu ala Zaid. Abu adalah mudhaf dan ha yang kembali kepada Zaid mudhafun ilaih. Selesai kan? Mitalun na'ati minat tanzili. Contoh na'at di dalam Al-Quran. Qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, sabbih isma rabbikal a'la. Mana na'atnya? Al-a'la. Na'atnya siapa? Man'utnya rabbika. Fal-a'la na'atun hakiki. Maka al-a'la na'at hakiki. Li rabbi untuk rabb. Wa fa'iluhu domirun mustatir fihi jawazan takdiru huwa. Fa'ilnya adalah domir yang disembunyikan padanya secara boleh. Takdirnya apa? Huwa. Berarti na'at apa ini? Hakiki. Karena fa'ilnya berupa domir. Hukmun na'ati. Ini
Berikutnya lagi, kemarin kan kita bilang ikut dari 4 dari 10, 2 dari 5. Ini lihat setelahnya rinciannya. Hukmun hukmun naati hakikian kana au sababian. Hukum naat. Apakah dia hakiki ataupun sababi? Annahu yatba'u man utahu fi wahid min aujuhil irab as-salasati. Naat hakiki ataupun naat sababi. Dia mengikuti man'utnya pada wahid salah satu min aujuhil irab salasa. Dari salah satu irab yang 3. Allati harrafa wa nasab wal khafat. Iya kan? Berserikat ini kan antara naat hakiki dan naat apa? Sababi. Iya. Naat hakiki pasti ikut sisi irab. Naat hakiki sababi ikut juga. Makanya boleh langsung bilang wa fi wahidin minat ta'rif wa tankir. Dan dalam salah satu dari ma'rifah dan nakironya. Betul itu? Ini berserikat. Famitalu ta'rif. Marofa. Belum contohkan dulu sebelum datang lagi berikutnya. Contoh ta'rif bersama rofa. Qauluka, perkataan antum. Qoma Zaidun al-akilu. Nat apa ini? Nat apa ini? Hakiki. Au al-akilu abuhu. Ini sababi. Wa mitalu ma'an nasab. Contoh bersama nasab. Qauluka, perkataan antum. Ra'aitu Zaidan al-akila. Nat apa? Al-akila abuhu. Sababi. Sekarang bisa langsung begitu. Jadi kapan dia meropa domir langsung hakiki. Kalau dia meropa dohir langsung mudah saja. Iya. Wa mitalu ma'al qabdi. Contoh bersama jar. Qauluka, perkataan antum marartu bi Zaidin al-akili awil akili abu. Sama. Fa kullu min al-akili wal akili abu na'at li Zaid. Dua-duanya na'at untuk Zaid. Wa qad tabi'ahu fi rafihi kama fil mithal awal. Dia telah mengikuti pada rofanya sebagaimana contoh yang pertama. Wa nasbihi kama fil mithali tsani, pada nasabnya sebagaimana pada contoh yang kedua. Wa qabdihi kama fil mithali tsalits, khofatnya sebagaimana pada contoh yang ketiga. Wa kullun minhum tabi'ahidon, setiap dari keduanya ikut juga fi ta'rifihi dalam hal ma'rifahnya. Fa inna Zaidan mu'arrafun bil alamiyah, karena Zaid itu dima'rifahkan karena dia nama. Wahuma, sementara huma keduanya yaitu al-akil dan al-akil abu, ya, mu'arrafan bi'al, dimakrifahkan dengan apa? Al. Jadi dua-duanya ma'rifah. Sekarang tinggal contoh dulu yang nakiro. Kan ikut juga dari sisi nakiro, sababi ataupun hakiki. Wa mitalu tankiri ma'arrafa. Contoh nakiro bersama rofa. Qauluka, perkataan antum. Ja'a rajulun akilun au akilun abuhu. Mitalu ma'an nasab. Qauluka akramtu rajulan akilan au akilan abuhu. Wa mitalu ma'al qabat. Qauluka, contoh bersama jar. Ucapan antum. Salamtu ala rajulin akilin au akilin abuhu. Fakullu min akilin wa akilin abuhu na'at li rajul. Setiap dari akil dan akil abu na'at untuk rajul. Wa qad tabi'ahu fi rafihi kama fil mithalil awal. Dia telah ikut dalam rupanya sebagaimana contoh yang pertama. Wa nasbihi kama fil mithali tsani, nasabnya pada contoh yang kedua. Wa qabdihi kama fil mithali tsalits, khofatnya sebagaimana pada contoh yang ketiga. Wa tabi'ahu aidon fi tankiri, ikut juga dalam hal nakironya. Fa inna rajulan nakira wa huma nakiratan aidon. Ini rajulan nakira, keduanya juga yaitu akil abu, keduanya adalah nakiro juga. Iya. Fa ulima mimma taqaddama, maka diketahui dari apa yang telah lewat. Maka diketahui dari apa yang telah lewat. Anna na'at wal man'ut yajibu fihi ma ayyatawafaqa fi aujuhil i'rab. Diketahui dari apa yang telah lewat bahwasanya na'at dan man'ut wajib pada keduanya yatawafaqa, untuk bersesuaian fi aujuhil i'rab, dalam sisi i'rabnya. Ropa-ropa nasab-nasab jar-jar. Wa fi tankir wa fi ta'rif wa tankir. Demikian pula dalam hal ma'rifah dan nakironya. Maka beliau bilang falatun atul ma'rifatu binakiratin. Maka tidak dinaati ma'rifah dengan nakirah. Falekol, tidak boleh antum katakan ja'at Zaidun akilun. Tidak boleh. Karena kenapa ini? Karena Zaid ma'rifah sementara akil
nakiro. Walal aks, tidak boleh pula sebaliknya. Maksudnya naatnya ma'rifah sementara man'utnya apa? Nakiro. Tidak boleh pula sebaliknya. Walal aks. Kalau tadi kan naat nakiro, man'ut ma'rifah. Tidak boleh. Tidak boleh pula sebaliknya. Naat ma'rifah, man'utnya nakiro. Tidak boleh. Falekol, tidak boleh katakan ja'a rojulun al-akilu. Tidak boleh. Iya. Kama la yun'atul marfu bimajrur au mansub. Sebagaimana pula tidak boleh disifati yang marfu dengan yang majrur atau mansub. Wal aks. Tidak boleh pula sebaliknya. Artinya harus apa? Sama semuanya. Tapi jadi belum terangkan sekarang yang harus sama. Jadi harus sama itu 2. Dari berapa? 2 dari 5. 3 kan irob. 3 irobnya kemudian ma'rifah nakiro 2. Berarti dia 5 ini dia hanya ambil berapa? 2. Kan 1 dari yang 3 itu kemudian 1 dari yang 2. Jelas? Ini berserikat antara naat apa ini? Hakiki dan sabab. Paham kan? Nah, dari sini antum bisa lihat yang ana sebutkan di Miftah itu naat hakiki. Itu naat apa? Hakiki. Paham kan? Dan masuk juga naat sababi. Kenapa? Karena anak bilang kan ikut dalam hal rofa, nasab, jer, ma'rifah, nakiro. Hanya itu yang anak sebutkan. Supaya berserikat semua naat. Mau naat hakiki atau naat apa? Sababi kan pasti ini. Dipahami kan? Kemudian nanti akan berselisih dengan naat sababi dan naat hakiki dalam berapa? Ada nau'nya, bilangannya dan jenisnya. Ya, bilangannya dan jenisnya. Karena naat sababi selalu mufrad, ikut hukum fi'il. Paham kan? Ikut hukum fi'il. Demikian pula dari sisi mudzakkar dan muannasnya, dia ikut setelahnya, tidak ikut sebelumnya. Jelas ya? Itu saja. Kalau naat hakiki ikut seluruhnya, naat hakiki ikut seluruhnya. Jelas ya? Alhamdulillah. Selesai sebenarnya, cuman belum selipkan pembahasan ma'rifah dan nakiro di sini. Jadi seharusnya ini dibahas terpisah di awal buku, tapi diselipkan di tawabi. Qala beliau berkata, al-ma'rifatu wa aqsamuha, ma'rifah dan pembagiannya. Ma'rifah dan pembagiannya. Qala beliau berkata, wal ma'rifatu khamsatu asya. Ma'rifah itu ada 5 jenis. Ma'rifah itu ada 5 jenis. Ini tentunya kita sudah pelajari dari buku dasar. Al-ismul mudmar, pertama isim domir. Itu jenis ma'rifah itu. Nah, ana wa anta, seperti ana dan anta. Wal ismul alam, isim berupa nama. Nah, Zaidun wa Makkah, Zaid dan Makkah. Maksudnya nama orang ataupun nama tempat. Wal ismul mubham, isim mubham. Isim mubham di sini maksudnya isim 2, ada 2 nanti diterangkan. Ini maksudnya isim isyarah dan isim mausul. Isim mubham di sini nanti akan dijelaskan di syarah. Yang diinginkan adalah 2. Isim mausul dan isim isyarah. Nah, hada wa hadihi wa haulai. Hada dan hadihi wa haulai. Belum terbatas pada contoh isim isyarah. Dan ini kurang. Seharusnya belum contohkan juga isim mausul. Karena isim mubham itu ada 2. Ada yang isim isyarah dan ada yang isim mausul. Wal ismul ladzi fihi alif wal lam. Termasuk isim ma'rifah adalah isim yang ada padanya al. Nah, ar-rajul wal gulam. Seperti ar-rajul dan al-gulam. Ada alnya. Maka dia hukumnya apa? Ma'rifah. Wa ma udifa ila wahidin min hadhil arba'ati. Dan apa yang disandarkan kepada salah satu dari 4 tadi itu di atas. Disandarkan kepada domir ma'rifah. Disandarkan kepada alam ma'rifah. Disandarkan kepada isim mubham ma'rifah. Disandarkan kepada isim yang beral ma'rifah. Paham ya? Ya. Ini pembagian kata beliau. Akul saya katakan. Ilam, ketahuilah. Anal isma min haitsu ta'rifu wa tangkiru. Ketahuilah bahwasanya isim dari sisi ma'rifah dan nakironya. Yang qasim ila qismain terbagi 2. Al-awwal an-nakiro, yang pertama nakiro. Wahyal aslu itu adalah asal. Wa sayatil kalamu alaiha, dan akan datang pembicaraan atasnya. Wa tani yang kedua al-ma'rifah.
Wahyal far'u, ini cabangnya. Jadi asal isim itu nakiro ya. Asalnya. Karena nakiro itu yang terbanyak. Adapun ma'rifah itu sedikit. Itu sedikit. Al-ma'rifah wahyal far'u, ini cabangnya. Wahia dia adalah madalah ala muayyan. Ma'rifah itu apa yang menunjukkan atas tertentu. Apa yang menunjukkan atas tertentu. Muayyan. Iya. Khusus. Misalnya Zaid, ya khusus Zaid, tidak umum. Ali, khusus Ali, tidak umum. Ada. Khusus ini, bukan itu. Paham kan? Ini dia, khusus. Wa inna ma qaddamahal musannifu ala nakira. Tidak lain penulis mendahulukannya daripada nakira li'annaha asraf min haitsu dalalatuha ala muayyan. Kan dia lebih mulia karena dia lebih mulia dari sisi penunjukan atas tertentu. Dia menunjukkan atas tertentu, itulah didahulukan. Dan juga dia terbatas. Dan juga karena dia apa? Terbatas. Tidak banyak. Makanya didahulukan saja. Beda nakiro, itu banyak katanya. Ya, wa aqsamu khamsah. Pembagiannya ada 5. Pembagiannya ada 5. Awaluha yang pertama ad-dhamir. Bukan hal yang asing lagi bagi kita, alhamdulillah. Wa yuqalu al-mudmar. Dikatakan juga al-mudmar. Jadi sama saja. Bisa dikatakan ad-dhamir, bisa juga dikatakan apa? Al-mudmar. Ini istilah. Wa huwa dhamir adalah madalla ala mutakallimin ka ana au mukhatabin ka anta au ghaibin ka huwa. Domin adalah madalla, apa yang menunjukkan ala atas mutakallimin, orang yang berbicara, orang pertama ka ana seperti ana, au mukhatab atau yang diajak bicara ka anta seperti anta, au ghaib atau yang dibicarakan orang ketiga ka huwa seperti huwa. Wa domir nau'an. Domir ada 2. Tidak samar lagi bagi kita. Sudah sering diambil. Ada mutasil, ada munfasil. Sudah lewat pengertian mutasil dan munfasil. Iya kan? Mutasil lewat di fa'il, munfasil lewat di mubtada khobar. Juga. Wa kullu minhum ma'itna asyara domiron. Setiap dari keduanya ada munfasil, ada mutasil, ada 12 domir. Iya kan? Masing-masing kan? Itna lil mutakallim. Ada 2 untuk orang yang berbicara, khamsa lil mukhatab, 5 untuk yang diajak bicara, wa khamsa lil ghaib. 5 juga untuk yang dibicarakan. Sudah lewat semua ini alhamdulillah, tapi sebentar akan disebut lagi. Wal muttasil yang qasimu ila thalathati aqsam. Muttasil terbagi 3. Antum katakan yaitu dari sisi kedudukan. Muttasil yang qasimu ila thalathati aqsam. Muttasil terbagi 3, ay min haitsul mahal. Ay min haitsul mahallu. Min haitsu al mahallu. Itu tahu tulisannya? Dari sisi mahal. Jadi ya terbagi 3 dilihat dari apanya? Mahalnya. Jadi nanti ada fi mahali titik-titik, fi mahali titik-titik, fi mahali titik-titik. Paham? Dilihat dari kedudukannya. Dia terbagi 3. Yang pertama al-awwal, yang pertama dhamairu raf'in. Yang pertama ada namanya dhamir rafa, maksudnya fi mahali raf'in. Dhamir rafa maksudnya dhamir yang fi mahali raf'in. Nah, dhahabtu. Apa antum i'rab dhahabtu? Tu-nya. Bukan. Domir muttasil fi mahali raf'in. Antum paham gak itu? Domir muttasil fi mahali raf'in. Kan ini kedudukannya rofa. Dipahami ini? Maka boleh bilang dhamairu raf'in. Domir rofa. Maksudnya domir fi mahali raf'in. Wadahabna, wadahabta, wadahabti, wadahabtuma, wadahabtuma, wadahabtunna, wadahaba. Ayuhua. Kalau huwa dahabakan domir mustatir. Ya, wadahabat ayhiya. Kalau dahabat hiya. Wadahaba, wadahabu, wadahabna. Fad-dhamiru fi jami'i hadil af'ali. Maka dhamir pada seluruh fi'il-fi'il ini dhamirun muttasilun fi mahali raf'in fa'il. Dhamir yang bersambung berada dalam kedudukan rafa sebagai apa? Fa'il. Asani dhamairu nasbin. Yang kedua ada dhamir nasab. Maksudnya fi mahali
nasbin. Perhatikan ini. Apa saja? Kalau itu tadi itu semua fi mahalli raf'in. Nasabnya gimana ini? Lihat. Allamani itu ya. Allamana bifathil mim, di fathah mimnya. Karena kalau antum bilang wa allamna jadi fa'il. Kalau ini allamana. Karena kalau antum sukun dia jadi dhamir rafa. Mutaharrik. Paham ya? Allamana. Iya, bifathil mim, di fathah mimnya. Allamana. Wa allamaka wa allamaki. Wa allamakum wa allamakum wa allamakunna wa allamahu wa allamaha allamahun allamahuma allamahum wa allamahunna. Lihat, fad dhamiru fi jami'i hadhil af'ali. Maka dhamir pada seluruh fiil-fiil ini. Dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Dhamir muttasil berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Atali dhamairu qabdin. Yang ketiga dhamir jar. Dhamir jar. Artinya dhamir semua ini dhamir yang fi mahalli jarin. Dan untuk fi mahalli jarin sama bentuknya dengan fi mahalli nasbin. Tidak ada bedanya. Nanti tinggal dilihat amilnya saja. Ini amilnya nasab atau amilnya apa? Jar. Lihat, nah marrobi. Lihat bi. Marrobina, marrobiki, marrobikuma, marrobikum. Marrobikunna, marrobihi, marrobihya, marrobihima, marrobihim, marrobihinna. Lihat kata beliau, fad dhamair fi jami'i hadil amthilati, maka dhamir pada seluruh contoh ini dhamirun muttasilun fi mahalli khafdin bi harfil khafdi. Dhamir yang bersambung berada dalam kedudukan khafat dengan huruf khafat. Jelas ya? Udah. Wal munfasil yang qasim milik ismail. Ini perhatikan baik-baik. Sementara munfasil itu cuma terbagi dua dari sisi mahal sama. Jadi dia cuma dua. Yang punya tiga kedudukan itu dhamir muttasil. Kalau dhamir munfasil cuma dua. Apa itu? Lihat. Al-awwal dhamairu raf'in. Yang pertama ada dhamir rafa. Maksudnya fi mahalli raf'in. Nah, ana wa nahnu wa anta wa anti wa antum wa antum antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Fakullu wahidin minha. Fakullu wahidin. Itu di tanwin ya. Fakullu wahidin. Domanya seperti tanwin toh? Kullu? Enggak, salah. Salah cetak. Kullu, tidak ditanwin. Kan dia mudhaf, wahidin adalah mudhafun ilaih. Fakullu wahidin min hadhihi dhamairi idza waqa'a fi ibtida'il kalami kana fi mahalli raf'in mubtada. Perhatikan kaidahnya itu. Itu kaidah yang kita ambil dalam baca kitab Gondol. Setiap salah satu dari dhamir-dhamir ini idza waqa'a, jika terletak fi ibtida' di awal al-kalam kalimat kana fi mahalli raf'in mubtada. Maka adalah dia fi mahalli raf'in sebagai apa? Mubtada. Otomatis setelahnya apa? Khabar. Jelas ya? Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya. Asal yang kedua dhamairu nasbin. Dhamir-dhamir yang berada dalam kedudukan nasab. Ini beda jauh dengan ini juga. Kalau tadi kalau antum dapat pasti fi mahalli raf'in. Kalau ini kalau antum dapat pasti fi mahalli nasbin. Dimanapun. Nah, iya ya wa iya na wa iya ka wa iya ki wa iya kuma wa iya kum iyakunna iyahu iyaha iyahuma iyahum iyahunna. Fahadhi dhamair. Fahadhi dhamairu, maka dhamir-dhamir ini la takunu illa fi mahalli nasbin. Perhatikan itu. Tidak akan pernah ada kecuali berada dalam kedudukan nasab. Jadi kalau antum dapat dia dimanapun, awal akhir dimanapun, langsung fi mahalli nasbin bila maf'ulun bih. Nah, iya ka akramtu di awal. Fa iya. Sekarang lihat rincian i'rabnya. Iya dhamirun munfasil. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Maf'ulun bih yang dikedepankan. Li akramtu untuk akramtu. Wal kaf harfu khitab. Jadi kalau kaf bersambung dengan isim atau huruf jar atau fiil itu dhamir nasab. Kalau bersambung dengan fiil kan gini. Darabaka. Kanya apa antum i'rab? Dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kalau antum sambungkan dengan huruf jar, minka. Dhamir muttasil fi mahalli jarin. Apa? Fi mahalli jarin bimin. Langsung kan fi mahalli jarin bimin. Kan bukan fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Itu kalau bersambung dengan isim. Di sini beda i'rabnya. Jadi ketiga, iyaka beda dengan dorobaka
Beda dengan minka. Beda. Kalau iyaka, domirnya itu iya. Kanya harf khitab. Itu huruf yang menunjukkan atas orang yang diajak bicara. Jadi, kalau antum perhatikan domirnya, dia ada kata ya, saya contohkan 3. Iya ya, iyaka, iya. Iya. Domirnya itu ini. Ini iyanya harf takallus. Kanya harf khitab. Hunya ini harf goibah. Iya domir munfasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya harf takallum, huruf yang menunjukkan atas yang berbicara. Paham kan? Iyaka, iya domir, iya kan? Ka harf khitab, harf yang menunjukkan yang diajak bicara. Iyahu, hu. Kalau dorobahu domir, tapi kalau iyahu, hu harf goibah, huruf yang menunjukkan atas apa? Goibah. Jadi dia huruf di situ. Sama dengan nanti di isim isyarah. Kan isim isyarah itu juga kan dalika. Dalikuma, dalikum. Daliki, dalikuma, dalikunna. Ka-nya itu bukan domir tapi harf. Kan isim isyarah itu cuman da. Ka-nya untuk menunjuk antum siapa yang antum aja bicara. Laki-laki atau perempuan. Dah, kalau laki-laki dalika, kalau perempuan daliki. Kalau 2 orang dalikuma, kalau 3 orang laki-laki dalikum. Kalau banyak orang perempuan dalikunna. Anda pahami? Itu huruf yang menunjukkan yang diajak bicara, yang ditunjuk. Sama juga dengan ini. Dipahami ini i'rabnya belum? Iya. Kemudian kata beliau rahmallah. Jadi wal kaf harf khitab. Wa qad taqaddama al-kalam mufassalan 'ala ad-dhamiril muttasil al-marfu' fi babil fa'il. Telah lewat pembicaraan yang rinci di dhamir yang bersambung marfu' di bab fa'il. Iya kan? Lewat. Wa 'ala ad-dhamiril munfasil marfu' fi babil mubtada wal khabar. Di atas dhamir yang munfasil marfu' di babnya apa? Mubtada dan khabar. Wa sayatil kalam mufassalan 'ala ad-dhamir mansub al-muttasil wal munfasil fi babil maf'ul bih. Dan belum bilang akan datang pembicaraan dhamir yang bersambung dan yang terpisah dalam bab maf'ulun bih. Nanti akan berulang ini i'rabnya nih di maf'ulun bih. Paham kan? Akan berulang nanti ini i'rabnya ini di pembahasan apa? Maf'ulun bih. Karena dhamir munfasil mansub dan muttasil mansub belum datang. Karena itu di pembahasan maf'ulun bih. Kita baru muttasil marfu, munfasil marfu. Iya, akan datang insyaallah. Wad dhamairu kulluha mabniyatun. Dhamir itu seluruhnya mabni. Ingat itu. Dhamir itu seluruhnya apa? Mabni. Tidak ada sama sekali yang mu'rab. La hadda li syai'in minha fil i'rab. Tidak ada bagiannya sedikit pun dalam i'rab. Jelas ya? Ini kaidah untuk dhamir. Dhamir seluruhnya apa? Mabni. Iya. Baik. Kita ambil lagi satu jenis ma'rifah. At-tani, yang kedua. Yang kedua. Wa huwa ma dalla ala muayyanin. Al-alam. At-tani al-alam. Yang kedua adalah al-alam, nama. Wa huwa dia adalah ma dalla ala muayyanin, apa yang menunjukkan atas tertentu. Biduni qarinati takallumin, tanpa ada indikasi orang yang berbicara. Au khitab, atau yang diajak bicara. Au goirihima, atau selain dari keduanya. Langsung menunjukkan atas ma'rifah tertentu, misalnya Zaid. Antum dan lihat kata Zaid atau dengar Zaid, apakah butuh orang berbicara untuk menunjukkan dia ma'rifah? Paham pertanyaannya? Antum lihat Zaid ma'rifah, iya kan? Apakah butuh orang yang bilang? Butuh yang diajak bicara? Butuh yang dibicarakan?
Tidak butuh. Dia memang langsung ma'rifah. Itulah nama. Antum dengar Makkah. Tertulis Makkah. Langsung antum bilang apa? Ma'rifah karena nama ini. Jadi dia menunjukkan atas tertentu tanpa ada mutakalim, atau goib atau mukhatab. Mengeluarkan domir. Kalau domir perlu ada si pembicara. Atau yang diajak bicara atau yang dibicarakan. Sebagaimana nanti isyarat. Dia ma'rifah kalau diisyaratkan. Kalau antum bilang, hada. Tanpa isyarat. Tidak ma'rifah. Dia akan ma'rifah kalau antum tunjuk. Hada. Karena tertentu. Dipahami ini kan? Jadi ini nama menunjukkan atas tertentu tanpa ada korina apapun. Langsung menunjukkan atas tertentu. Lihat. Wahwa yang qasimul salasati aqsam. Dia terbagi 3. Nama itu terbagi 3. Ini untuk awal ya, pemula. Nanti di mutamimah akan dibagi lebih banyak lagi. Di quturnada lebih banyak lagi. Ini hanya 3 dulu. Ada ismun, nama, wal aksar, dan ini kebanyakannya. Wa kunyah, dan ada kunyah. Diawali oleh ab atau dan ada lakob, gelar. Iya. Fal ismunah, nama contohnya, Zaid, Hind, Makkah. Ini semua namanya apa? Nama. Wal kunyah, sementara kunyah apa ciri-cirinya? Masud dirot bi abin au Apa yang diawali oleh kata ab atau Kalau ada kata ab atau maka sudah itu namanya apa? Kunyah. Misalnya Abu Abdillah. Apa itu? Kunyah. Nah, Abu Bakar. Apa itu? Kunyah. Jelas ya? Ummu Kulsum. Apa itu? Kunyah. Kami ini Ummu Uryat. Kunyah. Dipahami ini? Iya. Ini kunyah. Terus Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ummu Abdillah radhiyallahu taala anha. Jelas ya? Walakob, sementara lakob apa fungsinya? Lakob kita gelar. Kita apa? Gelarnya. Hah? Bukan gelarnya. Julukan, bukan kedudukan. Hah? Julukannya. Misalnya Abdillah Syekhul Islam. Abdillah pedangnya agama. Misalnya. Nah, tapi dia ada 2 bentuknya. Ada 2 bentuknya. Makanya belum bilang lakob. Iya. Ma as'aru bimadhi sohibihi au dammihi. Apa yang mengesankan pujian untuk yang diberi lakob atau celaan untuk yang diberi lakob. Paham kan? Jadi dia bisa menunjukkan pujian, bisa juga menunjukkan apa? Celaan. Nah contoh, Zainul Abidin. Contoh Zainul Abidin. Hiasannya ahli ibadah. Ini lakob li Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Yaitu cucunya Ali bin Abi Thalib. Lakobnya Zainul Abidin. Asal yang kedua, contoh yang kedua itu untuk pujian. Yang kedua, kabatto. Seperti dia bilang, batto. Bebek. Batto artinya apa? Bebek. Ada orang, misalnya namanya Zaid. Dia bilang Zaid. Zaid mana? Zaid batto. Zaid yang bebek. Atau kadang juga di dalam bahasa Arab dia bilang, ampun nakoh. Zaid ampun nakoh. Zaid mana? Zaid hidung onta. Gelarnya untuk menunjukkan apa? Celaan. Tidak. Bato juga ma'rifah. Harus pakai al. Kan kalau sudah dijamakan jadi nakirah. Iya. Jadi inilah lakob. Semua ini ma'rifah. Nama, kunyah, lakob, ma'rifah. Nama, kunyah, lakob, ma'rifah. Paham kan? Iya. Kalau kita di Indonesia, LCMA, profesor, itu lakob. Andre Guruta, Kiai. Paham kan? Itu semua apa? Lakob. Jelas kan? Wal alam, terakhir alam.
Minhul mu'rab wahal aktsar. Nama itu diantaranya ada yang mu'rab, itu kebanyakannya. Rata-rata nama itu mu'rab. Wa minhul mabni, tapi diantara nama ada juga yang mabni, tidak berubah harokatnya. Nah contohnya sibawaihi. Jadi sibawaihi ini tidak pernah sibawaihu ha. Paham kan? Selalu dibaca apa? Sibawaihi. Jadi ja'a sibawaihi. Ra'aitu sibawaihi. Marartu bi sibawaihi. Selalu kasro. Wa hadami. Contoh kedua yang mabni adalah hadami. Mabni juga. Ja'at hadami. Nama perempuan dia. Ra'aitu hadami. Wa marartu bi hadami. Itu mabni. Tapi nanti ada perselisihan ya di kotur nada. Tentang hadami. Apakah dia mabni atau di i'rab dengan i'rab ismul ladzi la yansarif. Dia ada perselisihan khusus hadami. Kalau sibawaihi dia mabni karena dia menyerupai domir. Haknya. Kan kalau ada hak terletak setelah dhammah, kan dia di dhammah. Terletak setelah fathah dia di dhammah. Terletak setelah alif atau waw dia di dhammah. Terletak setelah ya kasroh. Sibawaihi sama dengan alaihi. Anda paham kan? Ditutup. Semua nama yang ditutup oleh kata wai mabni. Ishaqawaihi. Nah, rohawaihi. Ada paham ini? Satriawaihi. Itu mabni. Iya. Pokoknya yang penting ditutup dengan apa? Wai. Ini kan nama terdiri dari dua kata. Siba, wai. Terdiri dari berapa? Dua kata. Nah, semua nama ditutup dengan wai, mabni. Mabni. Jelas kan? Jelas Ilyas? Yakin? Alhamdulillah. Ah, sudah dulu. InsyaAllah besok lanjutannya. Sebenarnya ini jadi menahan pembahasan kita terkait dengan tawabi. Tapi kan susunannya ikut. Susunannya matan jurumiyah. Jadi matan jurumiyah dia letakkan di sini. Nanti di mutammimah penyempurna matan jurumiyah dia pindah. Dia ganti posisinya. Dia ganti posisinya. Karena tidak cocok dia di sini. Tidak cocok. Ma'rifah nakiro di sini. Alhamdulillah.